Akan lanjutkan materi bab yang dari buku gercep ini, oke? Ya, jadi Kipin akan lanjutkan dari sini. Yang Kipin lanjutkan di uraian singkat, ya. Jadi supaya langsung aja kita tidak panjang lebar, ya. Jadi supaya bisa kena. Oke, lanjut ya. Kipin tulis di sini simulasi kedua, ya. Simulasi yang Kipin ulang ya. Ini simulasi yang ketiga, mat lanjut ya, mat lanjut. Tapi khusus di sini Kipin tidak bahas mengenai mulai soal-soalnya A, B, C, D ya, karena Kipin rasa sudah cukup. Tapi ini Kipin fokuskan ke soal uraian ya, fokuskan ke soal uraian. Jadi kalau Anda bisa punya buku ini, Anda bisa buka di page halaman 418 ya. Jadi kita belajar khusus untuk belajar khusus untuk uraian ya. Jadi kalau silang-silang mungkin bisa cap-cip lah ya. Tapi kalau uraian singkat Anda wajib mengerti ya, supaya tidak panjang lebar. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu, karena Kipin harus konsentrasi di sini. Tapi Kipin durasinya tidak terlalu panjang ya, mungkin sekitar 50 menit. Mungkin sekitar 50 menit untuk menjawab soal ini. Jadi langsung fokus ya. Soal nomor 1 ya, Anda bisa buka di Kipin tulis uraian ya, nomor 1 di sini tulis ya, persamaan ya, persamaan garis singgung, persamaan garis singgung lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran x min 3 kuadrat ditambah y plus 4 kuadrat sama dengan 25, di mana ya, di mana garis tersebut, di mana garis singgung tersebut tegak lurus ya, tegak lurus dengan 3x plus 4y min 8 sama dengan 0 ya. Persamaan garis singgung pada lingkaran di mana garis singgung tersebut tegak lurus dengan garis ini adalah, nah, Anda bisa menjawab. Kalau Anda sudah mengerti, Anda langsung jawab aja ya. Kipin bilang, oh ini basicnya lingkaran sudah oke ya. Kipin ngomong sudah oke. Nah, Kipin jawab di sini, kalau aku punya persamaan lingkaran x min 3 kuadrat ditambah y plus 4 kuadrat sama dengan 25, untuk mencari persamaan garis singgung, Kipin ulang kembali. Untuk mencari persamaan garis singgung itu ada 3 tipe. Bagaimana dia diketahui titik, bagaimana kalau dia diketahui gradian, bagaimana dia diketahui titik kalau di luar lingkaran. Itu kunci. Nah, bagaimana kalau soalnya gini Kipin kasih, logiknya tidak terlalu sulit. Kipin bisa tulis x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat, atau y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat plus 1. Nah, Kipin ngomong ini adalah basic ya. Artinya apa? Basic ini artinya basic. Basic pada lingkaran, basic pada persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Nah, bagaimana Kipin kalau aku pusatnya di sini? Mudah. Ini diketahui gradian. Dia bilang tegak lurus dengan 3x plus 4y min 8 sama dengan 0. Berarti kamu nyari gradiannya dulu. Berarti 4y sama dengan 3x dipindah ke kanan, berarti min 3x plus 8. Berarti Kipin bisa ngomong y nya sama dengan min 3 per 4x ditambah 8 bagi 42. Gak penting. Yang penting yang ini, m nya diketahui min 3 per 4. Karena tegak lurus, maka M2 nya sama dengan dibalik dikasih min. Min 3 per 4 dibalik berarti jadi 4 per 3. Kok bisa begitu Kipin? Wah, Anda lihat DVD-nya Kipin. Ya, tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Kalau Kipin mengulang lagi itu nanti butuh waktu lama ya. Nah, kalau M2 nya 4 per 3, maka PGS nya sama dengan, oke, Kipin pakai teorema ini. Kalau ini y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat plus 1, kalau persamaan ini y nya diganti y plus 4 sama dengan m, x nya diisi x min 3 plus minus ya, plus minus di sini Kipin tulis r akar m kuadrat plus 1
Selesai. Y plus 4 sama dengan M-nya diisi 4/3. Di sini X min 3 plus minus R-nya berapa? Di sini loh 25, ini R kuadrat. Ya kan? Berarti R-nya adalah 5. Akar M kuadrat 4/3 kalau dikuadratkan Kipin langsung 16/9 ditambah 1. Berarti Kipin tulis Y plus 4 sama dengan 4/3 buka kurung X min 3 plus minus 5. Ini berarti 25 25/9, betul ya, disamakan 25/9. Kalau Anda bisa cepat, oke ya. Y plus 4 sama dengan 4/3 X min 3 plus minus 25/9 keluar berarti jadi 25/3. Semuanya dikalikan 3 berarti jadi 3Y. 4 kali 3 12, 4/3 kali 3 tinggal 4 ya. Buka kurung X min 3 plus minus 25. Kipin tulis 3Y plus 12 sama dengan 4 kali X 4X. 4 kali min 3 berarti min 12 plus minus 25. Hasil finalnya adalah 3Y sama dengan 4X. 12 pindah sini berarti min 24 plus minus 25. Ya sudahlah, jawaban begini aja enggak apa-apa. Urean kok ya dong. Tapi kalau Anda bilang oh Kipin ini dijabarkan, oke. Kalau dijabarkan berarti PGS yang pertama sama dengan Kipin tulis 3Y ya sama dengan 4X min 24 ditambah plus minus berarti tambah 25. Berarti Kipin bisa tulis 3Y sama dengan 4X plus 1. Ini yang pertama. Oke, lanjut. Bagaimana kalau yang kedua? Sama, kalau yang kedua berarti 3Y sama dengan 4X min 24 plus minus diganti min 25. Berarti Kipin tulis 3Y sama dengan 4X min 49. Oke, selesai ya. Jadi ini kasus nomor 1 kurang lebih. Kalau uraian keluar ini Anda harus mengerti. Nomor 2 Kipin tulis di sini ya. Uraian nomor 2 dia bilang salah satu faktor dari suku banyak ya, dari suku banyak 6x kuadrat 6x pangkat 3 plus px kuadrat min 4x min 3 adalah 2x min 1 ya. Faktor lain, maka hitunglah faktor lain ya dari suku banyak tersebut. Oke, Anda bisa buat ya. Kalau Anda punya bukunya ini, Anda bisa buka page di halaman 418 ya. Kipin fokus ke soal uraian ya, supaya kena sasaran ya, Kemarin mungkin Anda sudah lihat yang sampai seri 18 ya. Itu nanti finalnya di seri 30 mungkin ya. Mungkin sampai seri 30 ya. Anda sabar aja. Lanjut ini. Kalau aku punya salah satu faktor dari suku banyak ini, hitunglah ini. Caranya gimana Kipin? Gampang ya. Kita bisa bikin salah satu faktor ini adalah ini. Berarti kalau misalnya aku punya 2x min 1, itu adalah faktor dari 6x pangkat 3 plus px kuadrat min 4x min 3 ya. Artinya Kipin tulis kok tintanya kurang tajam ya. Tintanya kurang tajam. Sebentar sabar ya. Tintanya kurang tajam ya. Anda kalau bisa boleh kerjakan dulu ya, sambil Anda kerjakan ya, nanti dicocoki. Jadi sama-sama seperti Anda latihan ya, siap untuk menempuh TKA ya, ya, jadi enak gitu ya. Oke, lanjut ya, sebentar ya, ditulis tintanya dulu. Kurang terang ya, dilihat kurang terang. Oke, lanjut ya.
faktor ya. Kalau merupakan faktor berarti Kipin bisa mengatakan artinya. Artinya Kipin tulis ya F setengah sama dengan 0. Loh Kipin kok gak bisa F? Ya ini anggap Fx lah, gak usah bingung ya. Tak masukkan F setengah. Dari mana setengah? 2x min 1 sama dengan 0, x sama dengan setengah. Artinya tak masukkan setengah berarti 6. Setengah pangkat 3 berarti 1/8. Ditambah setengah pangkat 2 berarti 1/4 P. Dikurangi 4 kalikan setengah. Dikurangi 3 sama dengan 0. Kunci. Setelah itu kita bikin, enggak usah panik semuanya. Enaknya gimana Kipin? Ya semuanya kali 8 aja deh, supaya enggak ngitungnya per-peran ya. Tak kali 8 ini 6, kali 8 ini 2P, ini kali 8 berarti 16, dan ini min 24, 0. Enak kan hitungannya kan? Berarti 2P Kipin tulis ini dengan ini berapa? Min 40 ya, atau ini dengan ini min 10 berarti min 34. Min 34 pindah ke kanan berarti 34, P ini adalah 17. Nah, kalau P ini 17 berarti persamaannya adalah 6x pangkat 3 plus 17x kuadrat min 4x min. Dia tanya faktor yang lain, ya gampang. Kalau minta faktor yang lain, ya kita pakai honor aja. Ya kita pakai honor. Kita geser ya, Kipin geser ke sini. Kipin geser ke sini. Kita pakai honor aja. Berarti 6x pangkat 3 plus 17x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0. Faktor yang lain kamu pakai honor. Nah ya, kita tulis x pangkat 3 x kuadrat x konstanta. Depannya x pangkat 3 6, depannya x kuadrat 17, depannya x itu adalah min 4, ini min 3. Lanjut di sini ada 2x min 1, x pakai setengah. Ya kita pakai data yang awal dulu supaya kamu nggak usah ngitung panjang lebar ya. Kita ngitung 6 turun 6 kali setengah 3 ini dijumlah 20 kali setengah berarti 10, ini ditambah 6 kali ini 3, di sini harus 0. Oke, artinya apa ini? Nah ini sebenarnya aku butuh data ini loh ya. Kalau data ini sudah selesai ya sudah, nggak perlu pakai honor. Ngapain kalau pakai honor ya. Nah di sini Kipin bisa tulis artinya 2x min 1 ini dibagi 2 semua aja berarti jadi 3, 10, 3. Betul ya, berarti artinya 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 3 sama dengan 0. Dibagi 2 semua, 2, 2, 2 berarti 3, 10, 3. Nah pemfaktoran ini adalah kita bisa nulis, bisa lah ya, kalau nggak bisa kita pakai ini kali ini 9 perkalian 9 jumlahnya 10 berarti adalah 9 dengan 1 dibagi 3x dibagi 3x dikecilkan berarti pada P 3 per X. Artinya 2x min 1 X plus 3 ya dikali 3x plus 1. Tapi kalau Anda sudah lihai mengenai pemfaktoran tidak perlu pakai cara ini ya. Jadi kalau ditanya faktor yang lain berarti jawabannya x plus 3 dan 3x plus 1. Next, nomor 3 ya. Itu pemfaktoran ini. Oke, lanjut ya. Kipin lanjut nomor 3 ya. Kipin lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 di situ ada tulis mengatakan ya, diketahui ya. Diketahui cos buka kurung A plus B sama dengan 4/5 sin A min B sama dengan 5/13 di mana A dan B itu adalah lebih kecil daripada B per 4 ya, antara 0 sampai pi per 4 dia bilang ya, tidak masalah lah ya. Terus dia bilang ditanya nilai dari tangan 2 alfa. Gimana Kipin kalau ada soal kayak gini? Ya Anda harus cermat. Kalau ditanya tangan 2 alfa, Anda bisa tengok di videonya Kipin
masalah mengenai trigonometri ya. Nah, kalau ada soal seperti itu, langkah apa yang harus kita perhatikan? Ya, ini wajib kamu ngerti, wajib kamu ngerti. Gimana caranya ya? Anda kalau mau bikin silakan ya, mau bikin dulu boleh silakan. Sebentar, bikin. Masih penasaran kok kenapa tintanya nggak enak ya? Tetap harus. Sebentar. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Mulai ya. Kalau aku punya soal gini, langkah apa yang kita kerjakan? Kita kerjakan dulu. Jawab ya. Aku punya cos A plus B sama dengan 4/5 ya. Kita punya rumus. Kalau cos A plus B itu kan bisa dikombin menjadi cos jadi apa ini ya? Kita bisa jadi kira-kira jadi apa ya? Jadi cos A cos B ya plus sin, benar ya, min sin A sin B sama dengan 4/5. Betul ya? Betul ya? Jadi cos A cos B min sin A sin B, betul ya? Sama dengan 4/5. Kalau ini rumusnya apa ya? Ini kenapa kok 4 alfa ya? Sebentar. Kok bisa 4 alfa? Oh, aneh ini, kok bisa 4 alfa ya? Di sini gak ada alfa loh. Ini mungkin AB ya, aku lupa. Kok cetakannya ini apa ini? Sebentar. Alfa, sebentar. Ini cetakannya nggak ada yang alfa, tapi kok ini alfa? Aneh ya, sebentar. Bikin cek apa ini ya? Kok aneh nih? Kok aneh di sini kok diminta alfa? Padahal di sini nggak ada alfa ya? Apa mungkin B atau A? Kipin pending dulu aja deh. Kipin pending dulu, langsung nomor 4 dulu ya. Karena Kipin nggak ngecek ya, nomor 4 dulu. Kipin nomor 4 dulu ya. Oke, nanti kita lanjuti. Kipin cek. Nomor 4 di situ ada tulis jika metrik ya, jika metrik. Jika metrik ya itu kok gak ada alfanya ya, aneh. Nah, jika metrik E sama dengan 3 di sini A 2 min 1, dia bilang merupakan metrik singular, maka nilai A adalah, ya gampang dong ya. Kalau ini kan gampang dong, maka metrik singular. Berapa mau nyari metrik mau nyari nilai A kalau dia bilang metrik singular? Kamu harus tahu yang namanya metrik singular itu adalah determinannya sama dengan 0. Determinannya sama dengan 0. Nah, kalau mau nyari determinan caranya gimana? Gampang. Mau nyari determinan 3 kali min 1. 3 kali min 1 dikurangi 2 kali A. 2 kali A sama dengan 0. Berarti min 3 min 2A sama dengan 0. Berarti min 3 sama dengan 2A. A-nya sama dengan min 3/3. Sudah kayak gini tok ya. Ya, ini uraian singkat, jadi gak ngerti ugi ya. Lanjut nomor 5. Ipin lanjut nomor 5. Nomor 5 di sini ada tulis ya. Nilai ya. Nilai dari limit ya. Limit X mendekati 2. X mendekati 2. X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X kuadrat min 4 adalah ya. Jadi kalau Anda punya buku ini, Anda bisa buka di halaman 418. Oke, kita lanjut ya. Nilai limit daripada X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X kuadrat min 4 adalah, oh gampang, bisa pakai penuh, memakai turunan bisa ya, atau main basic pakai dicoret ya. Jadi Kipin tulis di sini limit X mendekati 2. Yang pasti kalau tak masuk 2 pasti 0 per lah, nggak usah lah ya, pokoknya pasti bisa dicoret. X kuadrat min 4 berarti X min 2 X plus 2. Kalau yang atas bisa difaktorkan berarti X min 2 X min 3.
3. Perkalian jumlahnya min 5 berarti X min 2, X min 3. Betul ya? Nah, Kipin coret loh. Setelah tak coret X-nya dimasuk 2. Berarti ketemunya adalah 2 dikurangi 3, 2 ditambah 2. Berarti hasilnya min 1/4. Gampang ya? Lanjut Kipin tulis di sini nomor 6 ya. Lanjut Kipin tulis nomor 6. Di sini ada tulis ya, hasil dari ini uraian singkat ya. Hasil dari 0 integral 01 3x akar 3x kuadrat plus 1 dx adalah A per B ya, adalah A per B. Maka nilai dari A plus B adalah ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kamu bisa belajar enak, tinggal main ya. Nah, caranya begini, gimana kita bikin integral. Ini adalah integral basic ya. Jadi substitusi, aku nulis gini, aku jawab 01 ya, 01 3x akar 3x kuadrat plus 1 dx. Oh, kalau kayak gini ini pasti substitusi ya. Kita bisa tahu, Anda kepingin tahu belajar lebih lengkap lagi khusus Kipin mengenai integral aljabar, integral Cummingson, integral trigonometri. Jadi eksponennya dipelajari semua, jadi lengkap. Nah, konsep seperti ini supaya pasti ini nggak mungkin dikabur, nggak mungkin bisa dikabur karena tutup kurung pangkat setengah. Langkahnya gimana? Kipin pakai permisalan. Yang dalam kurung ini Kipin misalkan U, jadi U pangkat setengah. Ya, di dalam kurung. Kalau ini akar ini U pangkat setengah, berarti dx ini harus diganti du per turunannya ini. Berapa turunannya? 6x. Konsepnya ini harus hilang. Kalau nggak hilang berarti teorema ini nggak bisa dipakai. Ya, terus Kipin tulis di sini sama dengan integral U pangkat setengah du. Di sini 3x bagi 6x berarti setengah. Integral U pangkat setengah berarti U pangkat 3/2 tambah 1 3/2 dibalik 2/3 kali setengah 2/3 berarti ketemu sepertiga. Artinya sepertiga U-nya Kipin gantikan 3x kuadrat plus 1 pangkat 3/2. Nah, dimasukkan 0 dan 1. Nah, dimasukkan 0 dan 1. Jawabannya gimana Kipin? Kipin tulis di atas ya. Kipin tulis di atas. Jadi Kipin tulis gini. Integral 01 3x akar 3x kuadrat plus 1 dx itu ternyata hasilnya sepertiga ya. Buka kurung 3x kuadrat plus 1 pangkat 3/2 dimasukkan 01 ya. Kalau dimasukkan 01 Kipin tulis hasilnya dimasukkan 1. 3 kali 1 kuadrat 1, 3 kali 1 3 ditambah 1 4. 4 itu 2 pangkat 2. 2 ini coret berarti tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu adalah 8. Dikurangi gantian masuk 0 ya berarti ketemu sepertiga. Berarti Kipin hitung ketemunya adalah 8/3 dikurangi sepertiga sama dengan 7/3. Katanya sama dengan A per B. Nah, kalau sama dengan A per B dia tanya, maka nilai A plus B, maka ditanya A tambah B sama dengan 7 tambah 3. Berarti jawabannya bisa. Gampang ya? Gak terlalu ribet toh, bener ya? Jadi logikanya harus paham ya. Lanjut Kipin soal berikutnya ya. Soal berikutnya Kipin lanjut ya. Nomor 7 ya. Nomor 7 ya. Kipin tidak terlalu lama soalnya ya. Nomor 7 ya. Nomor 7 Kipin lanjut ya. Di sini ada soal polinomial vektor ya. Nomor 7 ya, di sini ada tulis diketahui sebentar. Diketahui
vektor A. Ya, yang kita bahas uraian-uraian vektor A sama dengan 6i min J plus 5K. Vektor B diketahui adalah 3i min J plus MK, ya, MK. Terus dia bilang dan C merupakan proyeksi A, proyeksi vektor A pada B jika besaran C adalah 4/19. Hitung nilai M. Wah, kira-kira bisa cepet gak ini ya? Hitung nilai M. Kalau ditanya kok angkanya, kalau tak lihat kok angkanya lumayan ya, maksudnya lumayan serem gitu ya. Aku nulis C merupakan proyeksi A pada B, berarti kita bisa jawab yang dimaksud dengan C adalah A pada B. A pada B berarti A dot B dibagi besaran, ya. C merupakan proyeksi vektor. Sebentar, dia bilang proyeksi vektor. Ada kata panjang nggak? Nggak ada ya. Proyeksi vektor berarti A dot B dibagi besaran B kuadrat dikali 0. Oke? Ya, kalau kita cuma A dot B dibagi besaran B, itu adalah C merupakan panjang. Ada kata panjang, length. Proyeksi vektor A pada B. Di sini nggak ada kata panjang, cuma dia bilang proyeksi vektor A pada B, berarti itu jawabannya berupa vektor. Kalau berupa vektor berarti aku nulisnya A dot B dibagi besaran B kuadrat dikali 0B. Terus aku nulisnya begini, C, ya. A-nya mana? Oh, A-nya ini, kita tulis saja 6, kita tulis seperti ini, 6 min 1 5, B-nya adalah 3 min 1M, 3 min 1M, betul? Dibagi akar ini kuadrat kipin langsung ya 9, ditambah ini kuadrat langsung ya 1, ditambah ini kuadrat M kuadrat kipin langsung ya. Oke, dikali vektor B adalah 3 min 1M. Wah, makanya kipin bilang angkanya kok lumayan ya, lumayan angkanya. Angkanya serem. Terus masalahnya gini, untuk mengerjakan soal ini di TKA, apakah kecepatan ini nuntut nggak kalau sekitar 2 menit kalau kita tipenya? Nah, makanya kita harus latih ya, kita harus latih. Kita jawab, berarti C, vektornya C sama dengan 6 kali 3 18, ditambah min 1 kali min 1 plus 1, ditambah 5 kali M berarti 5M ya, tutup kurung ya, dikali no vektor ini kita tetap tulis 3 min 1M per per begini kita tulis ya. Di sini ada tulis 9 tambah 01, sorry ini ada kuadrat, 9 tambah 01 10, 10 plus M kuadrat di akar, di kuadrat no berarti akarnya hilang, berarti jawabannya 10 plus M kuadrat. Berarti vektor C-nya adalah 19 ditambah 5M dikali di sini 3 min 1M. Oh, ribet loh. Benar, Ipin ngomong itu. Artinya apa itu? Oh ya, artinya gini. Artinya vektor C adalah ini dikalikan 3. Berarti Ipin bisa tulis 57. Betul ya, 19 kali 3 57. 57 ditambah 15M I artinya, betul ya. Terus ini kali ini berarti min 19 ditambah 5M J, betul ya, betul ya. Terus oh my god, ini ada 10M kuadrat masih ada begini ya. Oke, nanti kita pakai per ini per gini, per 10 plus M kuadrat, gila. Makanya kita ngomong gila ini 10 plus M kuadrat ya. Terus ini kali ini 19 kali nomin 1 sekian. Terus
19 kalikan ini berarti Kipin bisa tulis makanya Kipin ngomong gila ini 10 plus M kuadrat ya. Terus ini kali ini 19 kali nomin 1 sekian. Terus 19 kalikan ini berarti Kipin bisa tulis adalah ditambah 19M ditambah 5M kuadrat per 10 plus M kuadrat. Oke, nah di situ ada tulis, oh ternyata lo ya, besaran C itu sama dengan 4 per akar 19. Sekarang mau nyari ini gimana caranya? Mau nyari besaran C gimana? Oh, mau nyari besaran C itu sama dengan ini tak kuadrat. Oh, gila nih kan? Kalau ini tak kuadrat, berarti 57 plus 15M tutup kurung kuadrat. Di sini 10 plus M kuadrat tutup kurung M kuadrat ditambah di sini tak tulis 19 plus 5M tutup kurung kuadrat per 10 plus M kuadrat ditambah, lanjut ya, ini di kuadrat berarti 19M ditambah 5M kuadrat per 10 plus M kuadrat tutup kurung kuadrat di akar. Tak tanya, kamu lek ngerjakno kayak gini pakai cara opo? Ya. Ya, kalau kita lihat, lah kamu ngerjakno kayak gini caranya apa? Jangan panik. Ini bisa digabung. Karena kalau dilihat angkanya hampir mendekati. Ya, maksudnya apa Kipin? Ya kita lihat, ini ada 3. Ini kan bisa keluar ini. Dikeluarkan 3 kan berarti jadi 9 ya kan. Ini 57 dibagi 3 19, 15 bagi 3 kan 5 ya. Ini ada 3 kuadrat berarti Kipin tulisnya sama dengan, kalau 3 di kuadrat berarti jadi 9. Kipin tulis 19 ditambah 5M, betul ya, kuadrat ditambah 19 plus 5M tutup kurung kuadrat per tak sakino 1 aja pertama. Ini ya, M kuadrat tutup kurung kuadrat, betul ya, tutup kurung kuadrat. Yang di sini Kipin tulis, yang ini Kipin tulis M-nya bisa keluar kan, ini kuadrat. M-nya keluar berarti jadi M kuadrat. Di sini 19 plus 5M tutup kurung kuadrat. Oke? Nah, Anda lihat cara perhitungannya kayak gini gimana? Oh, bisa. Ini dijumlah ini 10. Ya, Kipin tulis naik ke atas. Berarti besaran C sama dengan akar. Ini ditambah ini berarti 10. 19 plus 5M tutup kurung kuadrat. Di sini Kipin tulis tetap M kuadrat buka kurung 19 plus 5M tutup kurung kuadrat per di sini 10 plus 5M kuadrat tutup kurung kuadrat. Terus caranya gimana Kipin? Enggak ru. Aku lihat ini 19 plus ini abis ini foto. Berarti Kipin boleh tulis gini, boleh enggak ya? Boleh enggak ya Kipin tulis gini? Ini dengan ini Kipin keluarkan jadi 19 plus 5M tutup kurung kuadrat buka kurung 10 plus M kuadrat. Betul ya? Ini kali ini ya, ini kali ini, betul ya? Terus bawahnya di sini Kipin tulis adalah per 10 plus M kuadrat tutup kurung kuadrat. Loh, ini bisa dicoret. Lumayan. Berarti aku bisa ngomong besaran C-nya adalah, berarti jadinya adalah 19 plus 5M tutup kurung kuadrat per 10 plus M. Betul ya? Terus gimana Kipin? Wah, ya nggak ngerti Pak. Aku nulisnya di sini, besaran C-nya tak tulis lagi, besaran C-nya tak tulis lagi ini. Ya. Ini bisa keluar akar berarti jadi 19 plus 5M per ini bisa keluar ya berarti jadi akar 10 plus M kuadrat. Ya. Nah, besaran C-nya itu nanti diketahui 4 per akar 19. Berarti secara logik
Ya. Oh ya wis. M-nya ketemu lah, berarti M-nya ketemu 3. Betul nggak ya? Ngawur Pak, M-nya 3. Benar nggak M-nya 3? Benar nggak M-nya 3? Kalau M-nya 3 di sini 19. Kalau M-nya tak masuk no 3 di sini 15 nggak potong. Berarti M-nya jawabannya adalah min. Best. Ya dia tanya berapakah hitung nilai M. Ya betul ya, ditanya hitung nilai M ya. Hitung nilai M ya. Berarti otomatis M-nya bukan 3. Kalau 3 memang 3 kuadrat tambah 10 berarti 9 tambah 10 19. Tapi kalau 3-nya tak masukkan di sini, berarti kan 5 kali 3 15, 15 19 berarti 34 enggak sama. Kalau M-nya 3, ini benar. 5 kali min 3 min 15 tambah 09. Oke, jadi bisa juga atau kita memakai 19 plus 5M sama dengan 5. Berarti 5M sama dengan min 15, berarti M-nya adalah 3. Setuju ya? Ini di soal nomor 7. Lanjut Ipin soal nomor 8 ya. Nggak lama ya ini kalau soal Ipin cepat aja ya. Oke, sebentar lanjut ya. Nah, di sini ada soal mengatakan demikian. Ipin tulis di sini ya. Kita bikin nomor 8 ya. Kita tulis nomor 8 mengenai integral luasan ya. Nomor 8. Jadi kalau Anda punya bukunya boleh buka bukunya. Oke. Nomor 8 di sini ada tulis ya. Nah, lanjut ya. Nomor 8 Kipin geser. Mohon maaf, sebentar lagi Kipin lungkat ya. Nomor 8 di sini ada tulis ada curve di sini. Terus di sini ada min 1. Di sini adalah 1 ini. Ya. Ya ini 1, ini 1. Ya, terus yang satunya di sini gambarnya kurang lebih begini ya. Ini diketahui 5. Ini diketahui 5. Ya. Ditanya luasan. Ya, maka luasan daerah yang diarsir. Luasan daerah yang diarsir adalah sudah nggak diketahui fungsinya, jadi Anda harus mencari sendiri fungsinya namanya apa. Oh, ya apa nggak diketahui fungsinya Kipin? Salah soal? Nggak salah. Kita bikin garis ini namanya 5x ya, 5x dikali 5y sama dengan 5 kali 5 25. Berarti Kipin kecilkan jadi x plus y sama dengan 5. Ini persamaan garisnya. Oke, langkah yang kedua Kipin tulis. Oh, parabola ini namanya apa? Oh ini loh, 1 berarti x min 1 ya sudah lah, langsung aja nulisnya adalah x kuadrat min 1 pasti ya. Kalau x 0 y ini min 1, jadi kamu harus paham ya. Terus gini gimana Kipin? Kita memakai mau nyari luasannya pakai apa? Oh banyak, pakai elemen berdiri boleh, pakai elemen tidur juga boleh. Kipin, kalau aku pakai elemen begini berdiri boleh ya. Jadi ini dengan yang ini ya, kita pakai. Nanti Kipin kasihkan ada dua metode supaya Anda mengerti ya. Kalau aku pakai elemen yang berdiri ini, aku harus nyari titiknya ini. Soalnya kenapa? Kalau aku elemen berdiri ini, aku berarti luasnya aku harus ngitung 2 kali. Karena pada waktu posisi di sini sama posisi ini beda. Kalau posisi sini sama-sama kena ini. Kalau di sini dia kena ini. Nah, berarti tidak konstan. Ya. Nah, kalau aku pakai elemen yang bertidur kanan kiri, dia kena curve-nya sama ya. Itu konsep utamanya. Nah, kita bikin. Nanti Kipin coba kerjakan dengan 2 metode ya. Kipin kasih ini luas 1 ya, kita tulis luas 1. Di sini ada luas 1 ya, luas 1. Di sini luas 2. Oke, luas 1, luas 2. Nah, mau nyari luas 1 dan luas 2 di sini
ya, luas 1 dan luas 2. Di sini ya, luas 1 dan luas 2, kamu harus nyari titik potongnya dulu. Ya, kita nulis Y sama dengan Y, berarti X kuadrat min 1 sama dengan Y-nya adalah 5 min X. Semoga angkanya bagus ya. Berarti ini plus X, 5-nya pindah ke sana, min 6 sama dengan 0. Berarti X plus 3, X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3, X sama dengan 2. Oh, berarti ini 2. Oke, ya berarti itu 2. Nah, kalau 2, ya kalau itu 2, berarti aku bisa mencari luasnya sama dengan. Kalau begitu aku bisa nyaris luas 1 sama dengan integral dari 1 sampai 2. 1 sampai 2 rumusnya Y dx, berarti Y dx. Berarti integral 1, 2, Y-nya dimasukkan X kuadrat min 1. Kalau ini diintegral, berarti Kipin tulis ini sepertiga X pangkat 3, 1 diintegralkan min X, dimasukkan 1 dan 2. Kalau Kipin itu ketemunya berapa? Dimasukkan 2, 8 per 3 dikurangi 2, dikurangi buka kurung, dimasukkan 1, berarti sepertiga min 1, berarti nanti kalau dihitung 8 per 3 dikurangi sepertiga, 7 per 3, min 2 min berarti ketemunya min 1, berarti 3 per 3 berarti 4 per 3. Itu baru luas 1. Bagaimana luas kedua? Kipin tulis luas 2. Kalau luas 2, aku nulis integral luas 2, berarti aku bikinnya antara 2 sampai 5. Ya, 2 sampai 5. Aku nulis Y dx. Y-nya mana? Y-nya adalah pakai function garis ini, 5 min X. 5 min X dx. 2, 5. Kita hitung, ya, kita hitung ketemunya berapa? 5 diintegral 5X, X diintegral setengah X kuadrat, ya, dimasukkan 25. Kita masukkan, dimasukkan 5, 25, dimasukkan 5, 25 per 2, dikurangi, dimasukkan 2, 10, dimasukkan 2, berarti 4 bagi 2, berarti 2. Betul ya? Berarti Kipin hitung di sini nanti hasilnya adalah 25. Ini berarti langsung ya 50 berarti 25 per 2, ya, 10 kurangi 28 berarti min 8. Betul ya? Berarti nanti kalau dihitung 2 kali 8 16 berarti 9 per 2. Repot ya. Berarti luas totalnya adalah 4 per 3 ditambah 9 per 2. Pakai penyebut 6 berarti 8 ditambah 27 berarti sama dengan 35 per 6. Betul ya? 35 per 6. Ya, 35 per 6. Kalau Kipin jujur kalau urean kamu disuruh bikin gini habis waktu kamu. Ya. Coba kalau Kipin memakai metode, Kipin kasih metode, ya, Kipin perbesar, Kipin pakai 2 metode. Sebentar Kipin mau rungkat ya. Oke. Mohon maaf, nanti Kipin lanjutkan di berikutnya. Min 1 di sini, min 1 ini 1, di sini Kipin pakai gini. Ya, ini tadi 5, ini 5. Tadi gambarnya namanya ini Y X kuadrat min 1, tapi kamu harus nyari ya. X kuadrat min 1 kamu harus nyari, ya betul ya. Terus yang ini berarti X plus Y sama dengan 5. Gambarnya kan begini. Gambarnya kan begini. Oke. Nah, maksudnya Kipin begini. Pada saat Anda menghitung ini, sebentar. Oh, nggak ada ya. Nah, ini. Nah, pada saat Anda menghitung ini, Kipin nggak mau pakai elemen berdiri. Kipin mau pakai elemen yang tidur. Kalau aku pakai elemen tidur begini, aku punya rumusannya. Rumusannya apa? Aku langsung nulis satu pokok bahasan selesai. Selesai. Aku nulis luas sama dengan panjang kali lebar. Loh, ini berapa? Dari sini ke sini namanya X1. Dari sini ke sini namanya X2. Berarti panjangnya ini adalah X1 dikurangi X2.
X2. Berarti luasnya adalah X1 dikurangi X2. Tutup kurung dikali DY. Selesai. Panjang kali lebar selesai. Karena ini DY, maka batasnya adalah arsiran paling bawah 0. Ya, 0. Paling atas berapa? Oh, tadi kalau ini diketemui X2. Kalau X2 berarti di sini Y ini ketemu 3. Ya, jadi batasnya tetap konsepnya untuk mencari batas tetap konsepnya memakai ini. Ya, kalau X-nya ketemu 2, berarti X-nya ketemu 2 masukkan 2 tambah Y sama dengan 5, berarti Y-nya 3. Setuju ya? Berarti Y-nya 3. Nah, sekarang mau nyari gini Kipin. Kita nulis di sini luas sama dengan integral 0,3. X1-nya mana ini loh? Berarti 5 min Y. 5 min Y. X plus Y sama dengan 5, berarti mau nyari X-nya adalah 5 min Y. Dikurangi X2-nya mana? Oh ini. Aku punya X kuadrat sama dengan Y plus 1. Berarti kalau mau nyari X akar Y plus 1. Ya, berarti Kipin tulis, oh ini di sebelah kanan ya tetap plus. Berarti akar Y min 1. Sudah selesai. Kita coba integral, hasilnya sama dengan 35/6. Kalau tadi ini ribet. Ada luas 1, ada luas 2, terus nanti dijumlah. Yang di sini Kipin langsung, Kipin mau ajak bermain kalau langsung gimana. Ini kalau diintegral berarti 5Y. Ini diintegral berarti setengah Y kuadrat. Ini diintegral pangkat setengah. Pangkat setengah berarti Kipin tulis gini. Y min 1 pangkat setengah tambah 1 3/2. Berarti ini dibalik 2/3 dikali 1. Selesai. Ya karena ini depannya Y tidak ada angka ya per 1. Selesai. Ya, jadi mau tahu integral secara langsung akar, Anda belajar tengok di videonya Kipin. Ya, Kipin nggak bahas lagi nanti habis waktu. Terus Kipin langsung masukkan 0 sampai 3. 0 sampai 3. Dimasukkan 0 sampai 3, kita lihat hasilnya sama enggak? Dimasukkan 3, 15. Dimasukkan 3, min 9/2. Dimasukkan 3, 2. Kok, bener kah? Kok ketokan ini salah ya? Oh mata, iki Y plus 1. Y plus 1. Kalau dimasuk 3 lah, 3 dikurangi 1, 2. Makanya Kipin bilang, loh kok aneh ono akar 2. Gak mungkin. Nah berarti salah ini ya. X kuadrat sama dengan Y plus 1. Ini plus. Ya dalamnya plus. Ya jadi koreknya seperti itu. Terus dimasukkan 3. 3 tambah 1, 4. 4 itu 2 pangkat 2. 2 nih coret ini berarti tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2 berarti 16/3. Dikurangi. Masukkan 0. 0. Masukkan 0. 0. Masukkan 0. Jangan 0. Kalau ini tetap 1. 0 tambah 1, 1. 1 pangkat tetap 1. Ono min 2/3. Kipin buka kurungnya ini. Kipin tulis dulu aja ya. 5 ini kali ini berarti Kipin tulis aja deh 15 9/2. Di sini min 2/3. Kipin tulis manual aja ya, min plus 2/3. Santai aja, nggak usah kupu-kupu cepet ya. Terus Kipin tulis di sini adalah 15 dikurangi 9/2 dikurangi 16 min 16 tambah 2 min 14/3. Sama-sama penyebutnya pakai 6. Betul? 6 berarti di sini 90. 6 dibagi 2 3 berarti min 27. Di sini adalah 6 berarti 2 berarti 28. Kipin tulis di sini ya, Kipin hitung ya. 27 dengan 28 itu kode P 55. 90 kurangi 90 kurangi 55 berarti 35/6. Sama enggak dengan ini? Sama ya. Jadi kira-kira kecepatan kalau Anda lihat lebih enak mana ya. Jadi Kipin ngomong kesimpulannya lebih gampang yang ini. Oke, ya cukup ya durasinya Kipin ini. Kipin sebentar lagi akan meeting, nggak sampai sejam ini ya. Tapi Kipin nyicil di Koreanya supaya bisa yang sudah hadir, yang sudah bagi-bagi. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu di live berikut. Thank you, bye bye.